Di balik sebuah desa kecil di Lebanon Selatan, ternyata tersimpan fasilitas bawah tanah yang disebut-sebut menjadi salah satu pusat operasi drone Hizbullah. Terowongan itu diklaim membentang hingga ratusan meter ke dalam gunung dengan kedalaman sekitar 29 meter, bahkan melintas di bawah sebuah masjid. Di bawah sebuah masjid. Di bawah sebuah masjid. Di bawah sebuah masjid. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Menurut saya pribadi ini sesuatu hal yang sangat-sangat wadidaw. Wadidaw banget guys. Bayangkan ada markas militer tapi ya dibangun di bawah masjid atau rumah ibadah. Wow. Gila. Luar binasa. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya, "Oh kamu itu buzzer Israel, oh kamu buzzer Amerika." Enggak guys, saya nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau benar ya saya katakan benar, kalau salah, salah gitu ya. Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data dari Kompas, ya seperti yang ada di video barusan, Kompas mengatakan Hizbullah membangun pangkalan militer di bawah masjid. Wow. Gila. Luar binasa. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat wadidaw ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa Hizbullah membangun pangkalan militer di bawah masjid? Apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Bagaimana kalau masjidnya dibombardir oleh Israel? Apakah mereka akan dicap penista agama gitu? Sementara mereka membangun pangkalan militer di bawah masjid. Ya, pas di bawah masjid. Ya, sekitar kurang lebih 30 meter ke bawah gitu ya. Masuk ke terowongan. Nah, kok bisa gitu ya? Tapi mohon maaf bagi untuk videonya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dicap pro terhadap Israel. Saya nggak pro pada siapapun di sini ya. Saya pro terhadap data ilmiah, kemanusiaan gitu ya. Nah, apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Kalau misalnya nih, katakanlah contoh misalnya nih ya, Israel membombardir masjid, maka ya seluruh dunia akan mengecam Israel. Kenapa? Karena mereka membombardir rumah Tuhan gitu ya. Bayangkan masjid dibombardir, padahal di bawahnya ada markas militer. Itu yang jadi permasalahan. Jadi yang salah ini siapa gitu? Kalau misalnya mengatakan, oh yang salah itu Israel, lalu kenapa bangun ya, pangkalan militer di bawah masjid? Itu kan permasalahannya. Kenapa gitu? Jadi seolah-olah kan ini nyari gara-gara gitu. Kalau misalnya nih ya, mereka itu profesional misalnya, mereka itu tidak ada prasangka buruk gitu ya, mereka akan bangun pangkalan militer mereka itu ya tidak di bawah rumah ibadah. Kenapa Hizbullah membangun pangkalan militer di bawah masjid? Apa alasannya? Karena ya dari sudut pandang intelijen, mereka berpikir orang-orang Israel atau IDF tidak mungkin mengetahui ya atau tidak kepikiran bahwa markas militer mereka itu di bawah kolong masjid. Wow. Itu guys. Ya cukup sederhana gitu. Ini logis ya. Jadi ini kelicikan daripada orang-orang Hizbullah ya. Mohon maaf ya, bagi yang nonton video ini saya tidak berpihak pada siapapun ya. Apakah orang-orang Hizbullah itu semuanya jahat? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya biasa aja mereka baik gitu ya. Bisa aja mereka baik sama keluarganya, sama temannya, satu iman dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu semuanya iblis, enggak. Tapi dalam konteks ini, orang-orang Hizbullah yang bangun pangkalan militer di bawah masjid itu sungguh keterlaluan. Ya, itu sangat wadidaw gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha tidak pernah mengkritik ini? Jadi pendukung Hizbullah, pendukung Iran, ya mereka itu biasanya ya akan menutupi ya, terutama pengamat-pengamat abal-abal di Konoha. Ya kalau ada kejadian seperti itu, mereka akan mengatakan, oh wajar kok mereka bangun pangkalan militer di situ karena itu tempat yang paling aman. Itu bukan tempat yang paling aman, itu namanya menodai agama kita sendiri. Dari sudut pandang lain, ketika Israel membombardir masjid yang notabene di bawahnya ada terowongan atau markas militer Hizbullah, ketika dibombardir, apakah orang Israel ini akan dituduh sesat?
ketika masjid dibombardir, kenapa masjidnya bisa hancur? Kemana Tuhan saat itu? Bukankah masjid itu dilindungi oleh Tuhan? Bukankah masjid itu rumah Tuhan? Kenapa rumah Tuhan bisa dibombardir? Ini yang jadi pertanyaan. Saya cuma bertanya guys ya, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Boleh dong saya bertanya. Ya, masa cuman pemuka agama di Konoha yang bisa bertanya? Saya juga bisa bertanya dong ya. Warga Konoha itu kan kalau sudah ada pertanyaan yang mengarah-ngarah ke keyakinan, ya warga Konoha biasanya akan marah-marah, kejang-kejang, kelanjutan berjamaah. Padahal kan keyakinan itu kan tidak terbukti secara nyata, tidak terbukti secara ilmiah, ya ngapain kita kejang-kejang ya kan? Namanya juga keyakinan ya kan. Jadi ini pertanyaan ya, bukan saya mengatakan bahwa keyakinan Anda itu tidak benar, bukan seperti itu. Saya cuma bertanya ya, kemana Tuhan saat itu ketika masjid dibombardir? Bukankah masjid itu rumah Tuhan? Kemudian, apakah benar terowongan yang dibangun oleh Hizbullah ini menurut data dari Reuters, ya lagi-lagi saya bicara by data. Reuters mengatakan ada sekitar 1-2 kilometer terowongan yang dibangun oleh Hizbullah dan dananya atau donaturnya berasal dari Syiah atau Iran. Bahkan Hizbullah itu artinya partai Allah ya. Hizbullah itu pengertiannya atau definisinya itu partai Allah gitu. Sehingga Hizbullah ini susah dibubarin ya. Karena apa? Karena siapa yang berani membubarkan partai Allah ya kan? Ya nggak sih? Saya cuma bertanya guys ya. Jangan langsung berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Jadi ternyata Hizbullah ini didanai oleh Iran. Ya, saya tidak asal mangap. Ya, ada datanya. Menurut data dari Reuters. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama Reuters sono. Jadi Reuters mengatakan ada sekitar kurang lebih 1 triliun dana yang digelontorkan Iran untuk membangun terowongan, ya, beli senjata, dan tujuan utamanya apa? Untuk memborbardir Israel. Jadi dalam konteks ini, disclaimer on ya, saya tidak mengatakan semua orang itu jahat ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang Iran semuanya jahat, ya, orang Irgasi semuanya jahat. Nah, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi dalam konteks ini namanya kejahatan. Jahat ini namanya. Ya, mereka membiayai Hizbullah untuk memborbardir Israel. Ketika Israel menyerang balik gitu ya, mereka membongkar gitu ya markasnya, lalu seluruh dunia mengecam Israel. Kan nggak adil, ya. Harus adil dong. Ya. Jadi, apakah ada bukti Israel bikin proxy misalnya? Ya, proxy ABC misalnya, ya. Mereka punya proxy di negara tertentu misalnya, di katakanlah misalnya di Qatar misalnya atau di Kuwait misalnya, tujuan proxy ini untuk memborbardir Iran misalnya. Apakah ada seperti itu? Nggak ada kan? Jadi saya bukan pro Israel. Apakah Israel punya kesalahan? Yes, Israel juga punya kesalahan. Apa itu? Mereka melanggar hukum internasional. Iran juga melanggar hukum internasional, sama-sama melanggar. Jadi kalau mau ngungkit kesalahan daripada Israel, ungkit juga kesalahan Iran, kesalahan Hizbullah, semuanya ungkit gitu ya. Aibnya bongkar semua gitu. Ya kalau mau bongkar aib, jangan cuma aib orang Israel yang dibongkar gitu. Jadi ini namanya munafik. Kita itu munafik sebenarnya. Ya warga kuno itu munafik banget. Ya. Kenapa? Ya kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Ya, kalau mau bongkar aib orang Israel, bongkar aib orang Iran ya, orang Arab semuanya dibongkar. Ya, itu baru adil. Cuman pemuka agama di Konoha itu ngata-ngatain Israel terus ya berjam-jam ya, Israel itu jahat, Israel itu laknat ya. Tapi ketika diminta solusi mereka nggak mau ngasih solusi, nggak bisa ngasih solusi, bukan nggak mau, nggak bisa, nggak mampu. Ya, gimana caranya menyaingi Israel? Cara menyaingi Israel itu bukan malah memborbardir. Ini kan kegiatan konyol ya. Hizbullah ini kan konyol ya. Untuk menyaingi Israel itu ya saingi teknologinya gitu ya. Kemudian kalau mereka menciptakan teknologi yang sangat luar biasa ya kita harus menyaingi ya. Israel bisa menciptakan teknologi atau menciptakan air laut jadi air tawar itu luar biasa. Harus disaingi gitu. Ya, ya harus bersaing secara sehat ya, bukan malah membangun proksi-proksi nggak jelas di Lebanon gitu. Ya kemudian pemerintah Lebanon juga saya salahkan gitu ya. Ya, walaupun Lebanon itu kan dipimpin sama orang Kristen ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah ya, Presiden Lebanon itu kan orang Kristen ya. Jadi Lebanon juga seperti itu ya. Lebanon gagal memberantas Hizbullah. Harusnya kan Hizbullah kan di stop ya. Artinya gini ya,
ada suatu negara, lalu ada ormas gitu ya, atau partai. Nah, partai ini membombardir negara lain tanpa persetujuan negara. Kan ini membahayakan negara kan? Harusnya kan Hizbullah juga harus memahami itu. Tapi ya Lebanon tidak pernah tuh ya mengkritik Hizbullah gitu ya. Nggak pernah. Kenapa nggak bisa dikritik gitu? Kenapa seolah-olah pemerintah Lebanon itu eh, takut sama Hizbullah gitu? Apa alasannya? Karena Hizbullah itu bawa-bawa agama. Jadi ini namanya bawa-bawa agama atas dasar kekuasaan, atas dasar kebencian. Hizbullah ini kan bawa kebencian ya, kebencian terhadap apa? Terhadap orang Israel. Ya, yang ada di pikiran mereka itu kebencian-kebencian, gimana supaya Israel itu hancur, itu yang ada di pikiran mereka. Dan ini nggak bagus ya, ini dari sudut pandang edukasi ya, itu nggak bagus guys. Dan pemerintah Lebanon juga harus memberantas Hizbullah, jangan membiarkan gitu. Ini kan malah dibiarkan ya, mereka bangun terowongan di bawah masjid, mereka biarkan gitu ya. Nggak boleh seperti itu, harus dikritik habis-habisan gitu ya. Jadi seolah-olah Lebanon itu tidak punya kuasa gitu ya. Pemerintah Lebanon itu nggak punya kuasa. Presidennya itu mandul gitu, nggak punya kuasa. Harusnya ditegur dong. Ya sama seperti Konoha misalnya, ya katakanlah FPI misalnya. FPI membombardir Filipina misalnya, atau membombardir Malaysia misalnya. Ya pemerintah Indonesia atau Konoha juga harus menstop FPI, bubarin gitu. Ya permasalahannya kan Lebanon kan nggak berani ngubarin Hizbullah karena apa? Karena Hizbullah itu bawa-bawa agama gitu ya, partai Allah gitu ya. Gimana cara membuarkan partai Allah ya kan? Ya nggak sih? Siapa yang bisa membuarkan partai Allah? Jadi permasalahannya di situ guys. Hizbullah ini bawa-bawa agama. Jadi agama itu bisa digunakan untuk hal apapun ya. Untuk kebencian bisa dibawa gitu ya. Makanya ya saya tuh nggak benci agama ya. Banyak orang kuno mengatakan, bahwa kita untuk tidak beragama. Enggak ya. Tapi permasalahannya kita nggak sadar bahwa agama itu mudah banget ditarik ya kemana-mana. Seperti karet gitu. Agama itu kan seperti karet ya, bisa ditarik kemana-mana. Ya ketika ada orang yang liberal menafsirkan agama, dia akan mengatakan bahwa ayatnya nggak gitu kok ya. Kita nggak disuruh memerangi kok. Itu orang liberal biasanya. Ketika ada orang yang radikal ya menerjemahkan ayat, ya ayat perangilah misalnya, mereka akan memerangi. Ketika ada orang yang moderat, mereka akan mengatakan, oh nggak gitu kok ya ayatnya. Jadi agama itu bisa ditarik kemana-mana. Itu permasalahannya. Jadi seperti pasal karet. Jadi saya itu protes ya. Kenapa agama itu seperti karet? Nggak ada standarnya gitu. Harusnya kan ada standarnya. Ya, harusnya menjalani ya agama itu mengajarkan kebaikan. Titik. Ya. Mengajarkan kemanusiaan. Titik. Harusnya kan seperti itu ya. Harusnya ada semacam standarisasi gitu ya. Nggak boleh oh seenak jidat gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi ini dari sudut pandang edukasi ya saya bahas ini. Saya tidak pro sama siapapun di sini ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Apakah orang Hizbullah itu punya kebaikan? Yes. Mereka baik terhadap keluarganya, mereka baik terhadap anaknya, mereka baik terhadap teman-temannya, mereka baik sama yang seiman, yang seagama, sealiran. Ya. Tapi dalam konteks ini, Hizbullah itu benar-benar jahat sekali. Mereka bangun pangkalan militer di bawah masjid. Ketika masjidnya dibombardir, maka seluruh dunia akan mengatakan Israel jahat, menista agama gitu. Jadi ini namanya kebencian yang dibalut oleh agama. Ya, jadi pasukan Hama juga kan seperti itu ya, mirip-mirip seperti pasukan Hizbullah ya. Mereka pakai baju ninja, baju biasa ya, baju masyarakat biasa, lalu tiba-tiba mereka menyerang ya. Ya, tiba-tiba mereka menyerang pasukan IDF ya, pasukan IDF ya bisa aja mereka kesel ya kan. Mereka memborbardir masyarakat sipil ini bisa aja seperti itu, tapi tidak melarang ya. Tapi permasalahan kan tentara mereka itu kan nggak pakai pakaian resmi gitu ya. Mereka pakai pakaian sipil. Saya nggak kucing-kucingan gitu. Ya ibaratnya gini ya, pasukan Hizbullah itu ya ngumpet di ketiak masyarakatnya.
Ya kalau masyarakatnya dibombardir, kalau tangannya kena gitu ya, ya itu kan resiko. Kenapa ngumpet di ketiak masyarakatnya? Ya itu analogi sederhana ya. Mohon maaf bagi individu, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim dan yang beragama lainnya gitu. Jangan berpikir bahwa saya itu misionaris ya. Saya tuh sering dikatakan misionaris. Saya tuh pengen ngakak gitu kalau saya dikatakan misionaris. Saya nggak butuh perpuluhan, saya nggak butuh umat, enggak ya. Saya tuh nggak peduli, kalian mau nyembah kura-kura ninja kayak, mau nyembah ketiak kayak, mau nyembah SpongeBob kayak, mau nyembah toilet kayak, mau nyembah bubur sumsum kayak, mau nyembah kiper kayak, mau nyembah apapun itu ya. Nggak peduli ya. Yang penting kelakuan, karakter gitu. Ya, gue nggak peduli kalian menyembah Tuhan yang Maha Esa kayak, Tuhan yang Maha Kuasa kayak, nggak peduli ya. Ya, yang penting kelakuan. Ada banyak kok orang yang menyembah Tuhan yang Maha Esa tapi kelakuannya macam setan gitu. Itu Hizbullah kan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Apakah jaminan kalau kita menyembah Tuhan yang Maha Esa kelakuan kita baik? Enggak juga. Ya, ya bukan berarti saya melarang yang nonton video untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi pada faktanya seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.